Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cahya Alivia dengan CP103 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak akses atau security matrix pada modul e-commerce. Nah, sebelum ke selanjutnya, di sini saya akan memberitahukan apa sih pengertian dari hak akses atau security matrix itu. Jadi, security matrix ini merupakan fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, delete, atau hanya bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dihendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Jadi, fungsi dari security matrix ini adalah untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Sedangkan manfaat dari security matrix ini yaitu untuk mengatur akses menu, tab, file, button, dan lain-lain itu berdasarkan grup, mengatur akses model sampai tingkat root atau di sini artinya create, read, update, delete, serta dapat mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Nah, selanjutnya di sini karena saya akan melakukan hak akses setup pada modul e-commerce. Jadi di sini terdapat pengertian mengenai modul e-commerce. Jadi modul e-commerce ini merupakan modul yang memungkinkan pengguna Odoo untuk membuat suatu website yang memungkinkan mereka menjual katalog mereka secara online. Jadi modul ini tuh terintegrasi dengan modul sales, inventory, dan accounting untuk memudahkan proses transaksi. Ketika melakukan instalasi modul e-commerce, modul website juga akan terinstal. Hal ini disebabkan karena untuk mengakses modul e-commerce, kita perlu mengakses modul website terlebih dahulu. Nah, jadi nanti itu ketika kita melakukan instalasi modul e-commerce, kita juga harus menginstalasi modul website. Atau nanti modul website ini akan otomatis terinstall jika kita menginstal modul e-commerce. Selanjutnya di sini ada studi kasus pada modul e-commerce mengenai hak akses. Nah, di sini skenario-nya yaitu Salsabila merupakan seorang karyawan yang bekerja pada PT CKL. Salsabila ini memiliki job desk yang sering berhubungan atau bertanggung jawab dengan merencanakan, mengarahkan, menerapkan, memantau, atau mengkoordinasikan kebijakan dalam divisi website. Nah, jadi pada skenario ini, Salsabila itu sebagai website manager, di mana user tab-nya yaitu internal user. Selanjutnya di sini terdapat security matrix, di mana ada role user seperti website manager, website staff, inventory staff, sales staff, dan di sini ada modul website, inventory, dan sales. Jadi website manager ini pada modul website dapat akses root, inventory-nya yaitu hanya read, sales-nya juga hanya read. Untuk website staff di sini pada modul website dapat create sama read, dan modul inventory di sini website staff hanya dapat read dan modul sales juga hanya dapat read. Untuk inventory staff di sini pada modul website hanya dapat read, sedangkan pada modul inventory dapat create dan read dan sales tidak dapat akses. Kemudian sales staff pada modul website di sini dapat read. Untuk modul inventory di sini create dan read. Untuk modul sales create dan read. Nah, di sini juga terdapat sales staff yang terakhir, yaitu pada modul website dapat create, read, update, delete. Pada modul inventory juga dapat create, read, update, delete. Dan juga pada modul sales dapat create, read, update, dan delete. Selanjutnya, site menu pada modul e-commerce. Nah, di sini ada aspek menu products, di mana aspeknya yaitu menambahkan dan mengubah produk, melihat produk, mengubah varian produk, melihat varian produk. Nah, di sini admin dan user mendapatkan hak akses untuk semua aspek tersebut. Sedangkan aspek e-commerce kategori di sini aspeknya yaitu
terdapat mengubah kategori produk dan membuat kategori produk. Di sini adminnya tidak dapat akses untuk mengubah kategori dan membuat kategori produk, sementara usernya memiliki kedua akses dari aspek tersebut. Selanjutnya yaitu ada import user. Nah, import user ini merupakan langkah untuk menambahkan user pada software atau aplikasi Odoo. Untuk menambahkan user di sini dapat dilakukan secara manual dan dapat diimport melalui file Excel. Jadi di sini sudah terdapat beberapa user yang akan kita inputkan pada software Odoo di modul e-commerce. Nah, di sini ada 5 untuk usernya. Jadi untuk prakteknya kita langsung saja masuk kepada aplikasi Odoo-nya. Nah, jadi ini kita sudah masuk pada software Odoo-nya. Di sini kita akan melakukan import user yang sudah terdaftar tadi pada data tadi. Di sini masuk pada menu settings. Nah, untuk melakukan ini, sebelumnya kita harus mengaktifkan developer mode. Di sini masuk pada setting ya tadi, lalu klik activate the developer mode. Nah, jika sudah aktif nih, di sini akan terdapat logo kumbang. Nah, untuk import usernya juga sama, masuk pada settings, lalu user and companies. Nah, di sini ada manage user, kita masuk pada manage user. Nah, pada setting user ini untuk menambahkan user kita dapat membuat di sini. Ini untuk membuat secara manual, di sini bisa new. Lalu di sini juga ada export untuk mengekspor user-user yang sudah terdaftar. Dan di sini untuk import juga dapat dilakukan dengan cara import file dari file yang sudah dituliskan pada Excel. Nah, untuk memasukkan data secara cepat di sini bisa lakukan dengan import pada favorit lalu import record. Nah, di sini dapat upload file yang dalam bentuk Excel. Di sini cari saja, lalu masukkan filenya, klik open. Nah, jadi di sini dalam file yang terdapat di Excel ini terdapat nama, login, dan juga password. Jadi di sini file kolomnya nama, login, password, dan di sini Odoo file-nya itu sesuai dari Odoo-nya. Setelah berhasil import, di sini kita harus melakukan tes dulu apakah ini sudah valid atau belum dengan Odoo-nya. Nah, di sini sudah valid untuk semua datanya, lalu bisa klik button import. Nah, di sini untuk user-user yang telah di-import tadi sudah masuk pada user di software Odoo ini. Nah, tadi itu merupakan cara cepat atau import menggunakan file yang sudah dituliskan pada Excel untuk dimasukkan ke dalam software Odoo. Nah, selanjutnya setelah import ini kita melakukan setup usernya. Di sini misal Salsabila. Nah, Salsabila itu tadi jabatannya sebagai
editor designer ya. Di sini sebagai manager, jadi untuk user tab-nya itu internal user. Nah, selanjutnya untuk sales ini bisa dikosongkan. Untuk invoicing juga dikosongkan. Nah, untuk website ini, tadi sebagai editor and designer, untuk employees ini dikosongkan, project dikosongkan, purchase dikosongkan juga, email marketing kosongkan, survey kosongkan. Jadi ini dikosongkan semua kecuali website di sini sebagai editor and designer. Kemudian di sini bisa scroll ke bawah. Untuk extra right-nya di sini contact creation-nya kita unchecklist karena di sini tidak bisa membuat contact creation. Nah, jika sudah kita bisa save. Nah, ini sudah tersave untuk setting terbarunya. Nah, selanjutnya ke Putri. Nah, di sini tadi Putri itu sebagai restricted editor. Lalu untuk salesnya dikosongkan, invoicing dikosongkan. Nah, website ini tadi sebagai restricted editor. Untuk employees dikosongkan, project kosongkan, purchase dikosongkan, email marketing kosongkan, survey kosongkan. Lalu scroll ke bawah lagi dan unchecklist dari contact creation. Jika sudah, sama save seperti tadi datanya. Nah, selanjutnya ke user Nabila. Nah, Nabila ini merupakan seorang staff inventory, jadi di sini salesnya dikosongkan, invoicing kosong. Intinya itu semuanya dikosongkan kecuali dari jabatannya, misal berarti isinya di salesnya. Karena ini Nabila inventory. Nah, ini pada inventory-nya user ya, karena Nabila ini inventory staff. Kemudian scroll ke bawah seperti biasa untuk kontak creation-nya unchecklist, lalu save. Kemudian kita ke user selanjutnya yaitu ada Anik. Anik di sini sebagai sales. Jadi untuk sales di sini user all document dan untuk modul lainnya kita kosongkan. Kemudian seperti biasa scroll ke bawah untuk contact creation-nya di unchecklist. Lalu save. Kemudian ke user selanjutnya yaitu ada Nindi. Di sini Nindi juga sebagai sales staff. Di sini own dokumen. Lalu untuk model lainnya juga sama seperti sebelumnya, itu dikosongkan. Kemudian scroll ke bawah, untuk kontak creation-nya juga di unchecklist, kemudian save. Nah, jika sudah semua untuk setting hak aksesnya, untuk melihat apakah usernya sudah tergabung pada grupnya, bisa dilihat di menu user and company, lalu ke submenu group. Nah, di sini kita langsung search saja biar cepat, misalnya website, editor and designer. Nah, jadi ada Salsabila di sini yang tadi jabatannya sebagai editor designer. Kemudian kita lihat untuk yang restricted
Tweet